Hi Gen Zers, so welcome to my channel. So in this video, aku mau ngejelasin ke kalian apa itu struktur monolitik dan microservices, dan juga aku mau ngejelasin apa bedanya backhand dan frontend. Selain itu, aku mau ngasih tips dan tutorial cara mendownload Laragon, Composer, dan juga Laravel. Kalau kalian ingin tahu gimana, let's go kita ke tahap selanjutnya. Oke, sebelum itu teman-teman Gen Z tahu nggak apa itu bedanya monolitik dan microservices? Sepertinya dari kata monolitik kita udah tahu ya kalau itu diambil dari kata mono, yaitu satu. Yang dimana monolitik itu merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, business logic itu menjadi satu kesatuan dalam aplikasi yang sama. Nah, kekurangan dari monolitik itu apa? Seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit dikelola dan diuji dan diperbaharui. Nah, selain itu, kekurangan dari monolitik itu, skalabilitasnya terbatas. Karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya satu bagian tertentu. Karena dia bersifat mono atau satu kesatuan, seperti apa dari gambar di samping. Yaitu menjadi sebuah cangkang yang dimana dalam sebuah cangkang itu terdapat UI, database, jadi semuanya itu terdapat jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Nah, kelebihannya itu apa? Pertama, dia mudah dibangun. Karena dia menjadi satu kesatuan, itu lebih memudahkan kita untuk membangun aplikasi menggunakan struktur monolitik ini. Terus, dia juga mudah diuji dan di-apply karena dia satu kesatuan dan tidak terpisah. Jadi, dalam pengujian itu lebih memudahkan kita. Juga kelebihan dari monolitik ini, biasanya dia ideal untuk aplikasi-aplikasi dan tim yang masih kecil. Sehingga aplikasi-aplikasi yang baru atau aplikasi-aplikasi yang baru launching itu biasanya menggunakan struktur monolitik ini karena dia juga membutuhkan tim yang kecil gitu. Nah, contoh dari arsitektur monolitik itu biasanya digunakan pada sistem akademik yang dimana dikelola oleh satu, dua, atau lebih, yang dimana database dan UI-nya, data logiknya itu berada di dalam satu project yang sama. Lanjut ke arsitektur yang kedua, yaitu microservices. Nah, dari namanya sendiri udah nampak ya, microservices, yang dimana dia itu arsitektur aplikasi yang dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanannya itu bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Nah, kekurangannya apa ini dari microservices? Kekurangannya itu arsitektur ini lebih kompleks karena dia memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Selain itu, juga dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyaknya layanan independen yang harus dikelola sehingga kita membutuhkan SDM yang banyak. Nah, kelebihannya apa? Skalabilitasnya itu lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen atau mandiri tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Selain itu, toleransi kegagalannya itu lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya karena dia setiap aspek itu berdiri sendiri. Nah, biasanya microservices ini itu digunakan pada e-commerce yang kaya akan fitur seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Sebelumnya kalian tahu nggak apa bedanya itu back-end, front-end, dan full stack? Nah, kalau front-end seperti dari namanya aja itu front, itu depan yang dimana dia dapat dilihat langsung oleh pengguna. Biasanya itu melibatkan tampilan web dan interaksi yang baik di halaman web atau aplikasi. Biasanya teknologi yang digunakan itu pada front-end itu seperti HTML, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Intinya, front-end itu semua yang dapat dilihat oleh user, seperti tampilan dan lain-lain sebagainya. Kalau back-end itu hanya bisa dilihat oleh programmer, merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani business logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Jadi hanya programmer atau yang bersangkutan saja yang bisa melihat bagian back-end ini, pengguna tidak bisa. Nah, teknologi yang biasa digunakan itu seperti PHP, Node.js, Java, Golang, dengan database MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Nah, kalau gabungan dari front-end dan back-end itu disebut apa? Namanya full stack.
Developer bertanggung jawab dalam mengakomodir perkembangan front-end dan back-end dalam sebuah proyek. Mereka akan mempertimbangkan database, data pengguna atau UA, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya, full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail front-end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kalau full stack ini, mereka itu tidak terlalu terlibat dalam front-end, biasanya mereka cuma menggunakan template, tapi mereka itu lebih fokus kepada back-end, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap menghandle dari front end dan back end itu sendiri. Begitu. Jadi terdapat 3, yaitu front end, back end, dan gabungan keduanya disebut full stack. Sekarang kita lanjut ke tutorial cara mendownload Laragon, Composer, dan juga Laravel. Pertama, jika teman-teman belum memiliki versi PHP yang ingin di-download, maka teman-teman bisa masuk ke Google Chrome kalian, terus teman-teman mengetikkan Windows, php.net, downloads, dan releases. Kemudian, teman-teman dapat melihat versi yang saya tandain ini. Itu teman-teman tinggal klik dan tunggu download. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke file explorer, dan teman-teman pindahkan file yang udah ke-download tadi itu ke Datasy. Jika sudah terdownload, maka teman-teman tinggal ekstrak. Saat melakukan proses ekstrak, pastikan itu sudah ada di Datasy ya teman-teman. Kemudian, kalau jika versi PHP-nya sudah terdownload, maka teman-teman akan langsung mendownload Laragon. Kembali ke Google Chrome lagi, terus masuk ke website Laragon. Itu dia terdapat edition, dan itu kita ambil download Laragon full. Nah, kita download aja dan kita tunggu. Nah, jika sudah terdownload, teman-teman itu akan kembali diarahkan ke file download, karena sebelumnya saya belum menentukan di mana file yang akan tersimpan pas saat kita mendownload, maka kita harus memindahkan lagi file Laragon yang udah terdownload itu ke file Datasy. Kemudian pada bahasa itu kita pilih bahasa Inggris aja supaya default. Kemudian pada peletakan filenya sudah dipastikan ya di Windows C. Terus pada bagian ini kita next aja ya teman-teman dan dicentang. Terus ini juga jika teman-teman mau baca silahkan, tapi saya langsung next aja dan langsung masuk ke proses instalasinya. Nah, jika sudah terinstall, pada bagian ini kita finishkan. Kemudian jika teman-teman ingin membaca itu dipersilahkan ya teman-teman. Kalau saya langsung ke finish aja. Terus ini otomatis Laragonnya sudah terdownload, ini berhasil. Kalau tampilan teman-teman semua di PC-nya seperti ini, maka ini sudah otomatis berhasil ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke file explorer, dan PHP yang sudah kita download tadi, yang versi yang awal, itu kita pindahkan ke dalam file Laragon, kemudian ke file bin, dan ke file PHP. Jangan lupa urutannya ya guys, itu file Laragon, bin, terus PHP. Nah, kita copy ke dalam situ. Nah, kita jalanan dan kita buka lagi Laragon tadi, terus kita klik kanan, kemudian kita klik PHP, terus verse, dan kita aktifkan versi yang sudah kita download tadi. Pastikan ya teman-teman, itu nanti kalau misalnya udah berubah versinya itu pada bagian atas aplikasi Laragon, itu akan berubah menjadi versi PHP yang kita download tadi. Saya akan lanjut ke dalam proses pendownloadan Composer. Jadi teman-teman tinggal cari aja di Google Chrome, yaitu composer.com. Kemudian teman-teman tinggal klik bagian download and run Composer setup XE. Itu tinggal teman-teman klik aja bagian itu. Kemudian kita tunggu terdownload. Jika udah terdownload, itu teman-teman silahkan tekan 2 kali untuk menginstalasinya. Bagian ini nggak usah dicentang, bagian developer mode-nya. Kita lanjut langsung ke next aja. Terus pastikan ini tuh lokasi data yang tepat ya teman-teman. Itu di Datasy juga. Di dalam Laragonnya, kemudian dalam bin kita cari juga PHP tadi, kemudian kita buka nih versi PHP yang kita download, terus ada logo ungu PHP, kita tekan itu ya teman-teman. Kemudian bagian ini tuh kita centang, baru kita next. Kemudian itu ada proxy setting, itu kita lewatkan aja karena kita nggak menggunakan proxy di sini. Kita lanjut next. Kemudian itu apakah kamu, itu meyakinkan kita untuk
ready untuk install di Composer, maka kita langsung install aja. Dan ini otomatis Composernya udah terinstall di PC kalian ya teman-teman. Jadi langsung next dan finish. Kemudian kita langsung masuk ke VS Code, Visual Studio Code. Dan sebelum masuk ke Visual Studio Code, itu pastikan ya teman-teman udah mengaktifkan Laragonnya. Terus pada VS Code ini kita masuk ke bagian terminal, kemudian kita klik New Terminal, dan kemudian di sini kita mengetikkan Composer, maka otomatis akan menampilkan ini. Kemudian sebelum itu kita searching dulu, masuk ke Chrome, kita masukkan laravel.com. Terus pada web Laravel itu ada bagian documentation, kita klik aja. Kemudian masuk ke installation, kita scroll terus sampai ke creating a Laravel project. Nah, itu copy yang Composer Global Register Laravel Installer. Itu kita copy terus kita pastekan ke VS Code. Di sini biasanya emang butuh waktu yang lama karena banyak tulisan-tulisan itu akan muncul. Jadi kayak kalau misalnya nge-stuck itu nggak apa-apa karena mereka lagi loading untuk tulisan-tulisan selanjutnya. Kemudian setelah itu saya download yang bagian di atas, Composer Create Project Laravel Install Apps. Itu kita paste aja, kita copy terus kita paste aja ke Visual Studio Code. Kemudian kita tunggu tulisan-tulisan itu muncul semuanya. Dan jika berhasil itu teman-teman akan muncul Laravel seperti ini. Terus di sini kita akan membuat nama file kita sendiri. Saya membuat pakai nama saya, terus diakhiri dengan apps di belakangnya. Dan ini prosesnya cukup panjang ya, banyak tulisan-tulisan yang akan keluar. Itu teman-teman tunggu aja ya, sabar. Sampai nanti di akhirnya itu ada Laragon slice www slice, itu kita masukkan dengan format CD, terus nama file kita. Terus kemudian akan muncul lagi, kita ketikkan PHP Artisan Serve. Nah, jika udah muncul link seperti ini, kita tinggal klik aja Ctrl+C, Ctrl, terus kita klik link ini, maka kita otomatis akan dibawa ke link Laravel yang seharusnya kita download guys. Itu berarti tandanya kita udah berhasil download si Laravel itu sendiri. Mungkin sekian ya teman-teman tipsnya dan tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan juga, karena ini pertama kali saya melakukan video untuk tutorial. So, semoga teman-teman suka. Sekian dan bye-bye.